Sahabat Nadi yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dalam edukasi rohani pada minggu ini. Tema edukasi kita pada minggu ini adalah kerukunan beragama dalam pandangan Gereja Katolik. Seringkali kita bertanya, bagaimana pandangan gereja tentang agama lain? Apa alasannya? Mengapa harus menghargai agama lain? Bagaimana kita harus bersikap sebagai warga gereja menghadapi orang yang beragama lain? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bagian dari edukasi rohani kita pada minggu ini. Salah satu dokumen penting pada abad ini yang menandai keterbukaan gereja untuk membangun kerukunan dan kerjasama dengan agama lain adalah dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Dokumen ini ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb di Abu Dhabi tanggal 4 Februari 2019. Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayeb dengan nama semua orang menyatakan bahwa menerima budaya dialog sebagai jalan membangun persaudaraan sejati. Jauh sebelum dokumen ini ditandatangani, Konsili Vatikan II sudah menandai sebuah babak baru dalam sejarah gereja yang mendorong keterbukaan gereja terhadap dunia di sekitarnya. Gereja menyadari tanggung jawab besar untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan tantangan-tantangan zaman yang muncul di abad modern ini bersama dengan orang lain dari agama dan kepercayaan lainnya. Gereja kemudian mendorong umatnya untuk membangun persaudaraan sejati dengan siapa saja. Kitab suci dan magisterium gereja menjadi dasar dalam upaya utama untuk membangun persaudaraan sejati. Kitab suci menunjukkan ada 3 alasan betapa pentingnya membangun persaudaraan sejati dengan semua orang. Pertama, kitab suci mengajarkan bagaimana Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Matius 6 ayat 9-13. Allah menerbitkan matahari untuk semua orang. Matius 5 ayat 45, dan menghendaki agar semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menerima semua orang sebagai saudara. Kedua, hukum kasih menjadi dasar persaudaraan sejati. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Hukum kasih kepada Allah dan sesama bagaikan 2 mata uang logam yang tidak terpisah satu sama lain. Ketiga, Alkitab dengan sangat jelas dan tegas meminta umat beriman untuk berdamai dengan musuh. Matius 5 ayat 25. Rasul Paulus mengajarkan agar setiap umat beriman hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Oleh karena itu, membangun persaudaraan sejati dengan semua orang adalah perintah dari Tuhan sendiri. Magisterium gereja melalui dokumen-dokumen resmi gereja dan juga ajaran dari para pemimpin gereja juga menunjukkan bagaimana gereja membangun persaudaraan sejati dengan siapa saja. Beberapa dokumen Konsili Vatikan II mengungkapkan sikap dialogis gereja terhadap agama-agama lain, seperti konstitusi dogmatis tentang gereja Lumen Gentium, pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen Nostra Aetate, detrit tentang kegiatan misioner gereja Ad Gentes, dan pernyataan tentang kebebasan beragama Dignitatis Humanae. Semua dokumen ini mengajarkan bahwa gereja sangat menghargai dan terbuka pada agama-agama lain.
Keseriusan gereja Katolik untuk membangun kerukunan dengan penganut agama lain kemudian dituangkan dalam suatu bentuk formal dengan nama dialog. Paus Paulus ke-6 dalam ensikliknya Ecclesiam Suam 6 Agustus 1964 menggunakan istilah dialog untuk menunjukkan relasi yang dibangun gereja Katolik berhadapan dengan agama lain. Dialog tidak hanya berarti diskusi, melainkan juga mencakup semua hubungan antar agama yang positif dan kondusif dengan orang per orang dan komunitas iman lain yang ditunjukkan untuk saling pengertian dan saling memperkaya. Pada tahun 1974, Paus Paulus ke-6 juga menerbitkan amanat apostoliknya Evangelii Nuntiandi, evangelisasi di dalam dunia modern. Paus Paulus ke-6 kembali mengungkapkan bahwa agama-agama merupakan usaha manusia selama ribuan tahun untuk mencari Allah. Oleh karena itu, gereja memandang segala sesuatu yang baik dan benar dalam agama-agama itu sebagai benih-benih safla. Evangelii Nuntiandi artikel 53. Paus Yohanes Paulus II juga pernah menerbitkan ensiklik Redemptor Hominis, misteri penebusan Kristus sebagai dasar misi tetap gereja kepada dunia. Paus Yohanes Paulus II kembali menegaskan bahwa kesadaran diri gereja mesti tampak dalam sikap positif dan dialogis terhadap agama-agama lain. Redemptor Hominis artikel yang ke-11. Dan pada tahun 2020 ini, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Paus Fransiskus menyatakan tujuan dari dialog adalah membangun persahabatan, perdamaian, dan keselarasan, dan untuk membagikan nilai-nilai spiritual dan moral serta berbagai pengalaman dalam semangat kebenaran dan kasih. Fratelli Tutti artikel 271. Gereja Katolik mengungkapkan bahwa keberagaman agama dan kepercayaan menjadi kesempatan untuk mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antar manusia. Nostra Aetate artikel 1. Gereja mendorong para putranya supaya dengan bijak dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani. Nostra Aetate artikel 2. Gereja Katolik tidak menutup diri dengan keberadaan agama lain. Gereja Katolik sangat menghargai dan menjunjung tinggi segala usaha yang baik, benar, dan suci dalam agama lain dan memandangnya sebagai jalan yang dapat mengantar pada keselamatan. Demikianlah edukasi rohani kita pada minggu ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.